Mas Ayub, melihat sikap terakhir dari Mustafa, bagaimana kita menerjemahkan ini? Kenapa Mustafa sekarang terlihat begitu keras? Padahal kan kemarin sempat mau negosiasi tuh. Ya, baik. Saya melihat pernyataan 4 poin dari Mustafa Khamenei yang keluar hari ini, walaupun dia masih belum muncul di hadapan publik, yang ada banyak juga spekulasi tentang keberadaan dan bagaimana kondisi kesehatan atau fisiknya dia. Tapi menurut saya yang dia menegaskan Iran secara secara sadar memilih jalur konfrontif menurut saya sekarang ya, karena mempertahankan program nuklir, menolak tekanan dan juga siap menghadapi eskalasi. Artinya Iran sekarang lebih posisinya berubah dari defensif ke konfrontif, dan ini ya pasti ada juga konsekuensi bagi dua belah pihak, khususnya bagi Iran ya, yang pada akhirnya juga mengunci hubungan dengan Donald Trump ya, dalam kondisi deadlock strategis yang kalau kita lihat 4 poin dari Mustafa Khamenei sekarang. Jadi Amerika Serikat ini tidak mampu memaksa perubahan perilaku Iran meskipun tekanan militer dan ekonominya meningkat. Kita lihat ada kehilangan 400 juta lebih per hari. Iran kehilangan uang karena blokade yang terjadi di Selat Hormuz. Tapi Iran masih bertahan, masih resilient. Ini menunjukkan bahwa Iran bukan, karena Iran sudah lebih dari belasan tahun di bawah sanksi, jadi situasinya cukup siap untuk tetap bertahan dalam tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Jadi sementara juga Iran tidak cukup kuat untuk memaksa Amerika Serikat mundur ya, karena Amerika Serikat ini supaya konflik ini bergeser dari upaya resolusi menuju ke kompetisi jangka panjang berisiko tinggi, karena 4 poin ini bisa buka perang baru lagi antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi menurut saya ya konsekuensinya cukup besar kalau tidak ada konsesi, tidak ada kompromi antara Iran dan Amerika Serikat. Baik, sekarang kita coba melihat bagaimana dari sisi Amerika Serikat, Bang Riko. Coba kita baca sejumlah poin yang disampaikan oleh CENTCOM, sodorkan opsi militer ke Trump. Yang pertama, serangan udara presisi untuk melumpuhkan pusat komando dan sisi infrastruktur militer Iran. Kemudian yang kedua, operasi darat terbatas, kuasai pulau kecil strategis untuk menetralisir blokade Selat Hormuz. Yang ketiga, operasi pasukan khusus, infiltrasi ke situs nuklir bawah tanah, Natanz dan Fordow, amankan stok uranium. Jadi Bang Riko, apa kira-kira opsi ini di atas meja semata atau sebenarnya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan poin ini? Kalau saya melihat sebenarnya saling tembak narasi antara Iran dan Amerika ini mirip seperti waktu istirahat antar pertandingan tinju ini. Jadi antar ronde ini mereka masing-masing itu saling tarik nafas sebenarnya ya, saling tarik nafas. Dan kalau kita melihat konsistensi dari narasi, sebenarnya kan Iran Nuclear Deal itu pernah terjadi tahun 2013 sampai 2015. Cuman ini ada beda caranya. Kalau dulu waktu zamannya Obama, JCPOA tadi yang disebutkan, itu mereka menghindari perang untuk diplomasi. Kalau yang sekarang ini menggunakan perang untuk diplomasi. Jadi ini dua hal yang terbalik. Tapi kalau kita lihat dari sisi Amerikanya sendiri ya, sebelum kita ke Iran, sebenarnya memang dia harus tarik nafas. Kenapa? Karena kan sebenarnya serangan udara presisi itu sudah dia lakukan berkali-kali, berhari-hari, dan ternyata kan efeknya terbatas. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya Amerika mengatakan bahwa ya dia sudah menghancurkan angkatan udara dan angkatan laut. Memang karena sudah disanksi sekian puluh tahun, Iran memang tidak memutuskan untuk tidak membangun angkatan udara dan angkatan laut secara serius. Makanya dia bangun kekuatan rudal jarak jauhnya, begitu. Kalau operasi darat terbatas yang Amerika itu perlu untuk menurunkan pasukannya di darat, ini salah satu alasan yang dipakai oleh Trump. Jadi kan di Amerika itu ada aturan. Kalau presiden itu dia mau buat perang dengan negara lain, dia harus kasih tahu Kongres ya dalam waktu 60 hari. Tetapi seperti disebutkan tadi, banyak presiden
yang istilahnya itu melompat begitu ya. Kenapa? Karena memang sebagian besar perangnya itu bukan pasukan darat yang dikirim. Contohnya misalnya Obama di Libya, dia perang 75 hari, tapi dia bom terus di atas, dia nggak kirim pasukan. Drone. Praktiknya sampai sekarang, sampai hari ini, Amerika kan belum kirim pasukan. Belum kirim pasukan untuk bertempur di lapangan. Kalau dia bertempur di lapangan, korban jiwanya banyak, itu situasinya agak sulit ya, begitu ya. Dan yang membuat Trump harus tarik nafas selain situasi situasi ekonomi dan tekanan politik, ini sekarang juga ada tekanan dari teman-teman aliansinya. Secara terbuka kita melihat beberapa hari yang lalu, kanselir Jerman secara terbuka, yang tadinya biasanya bisik-bisik, ini kritik terbuka, bilang Amerika, Trump ini nggak punya mereka ini nggak punya strategi lawan Iran begitu. Kenapa? Karena memang Eropa ini kan sengsara sekarang. Ya, ekonominya hilang. Nanti saya lanjutkan lagi ke Bang Riko. Sekarang saya ke Pak Agung. Pak Agung, dari 3 opsi ini, mana kira-kira yang akan mungkin ya dieksekusi? Lalu kemudian, ataukah ini cuma sekedar gertakan saja dari Amerika? Jadi saya melihatnya saya pakai teori ya. Kalau pakai menurut pendapat saya mungkin nggak cocok ya. Saya menggunakan Gramscian. Jadi antara bagaimana negara adidaya memegang hegemoni, baik hegemoni politik, hegemoni ekonomi, hegemoni militer di Timur Tengah khususnya, berhadapan dengan negara counter hegemoni yaitu si Iran yang mencoba menolak itu semua dan membentuk war opposition sendiri. Jadi dalam pelaksanaan ini adalah apa yang disarankan oleh militer Amerika kepada Presiden Trump, bahwa ada 3 pilihan, namun pilihan ini mempunyai konsekuensi. Pilihan-pilihan ini adalah bagian daripada war of position, di mana memberikan tekanan kepada Iran sebetulnya bukan ditujukan untuk dilaksanakan, tapi memberikan pesan kepada ini bahwa kami akan sanggup melaksanakan ini. Karena harusnya ini ditambah juga dengan resikonya. Jadi Jenderal Dan Kane memberikan 3 ini, tapi resikonya ditulis besar di kanan. Resikonya kamu akan diserang balik oleh Iran kepada titik-titik lemahmu, vulnerability-mu, baik di negara-negara tanggamu ataupun pangkalanmu, dan minyak naik ke $150. Jadi ini nggak lengkap. Kalau gini saja ini nggak lengkap. Ini hanya ini. Jadi, itu konsekuensi itu yang tidak diberitakan di media Barat, karena memang yang ditujukan ini pesannya agar sampai ke masyarakat Amerika ini, masyarakat bahwa tetap Presiden Trump itu memiliki posisi yang kuat. Dia menggunakan militer untuk tekanan berupa blokade, tapi dengan mengatakan blokade, dan beliau juga mengatakan bahwa dengan dia membuat blokade itu berarti yang seperti dikatakan Pak Wibawanto tadi, bahwa ini bukan perang, ini udah selesai. Sekarang kondisinya gencatan senjata, jadi tidak perlu diberhentikan sesudah 60 hari. Berarti kalau dia mengadakan perang lagi, itu kan kayaknya kontras ya dengan beliau sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak selesai, sekarang masuk fase baru di mana memberi tekanan yang lebih kuat dengan sekarang war opposition. Perang untuk merebut posisi. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Amerika